Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Humaimah Herwan, NIM 250407551027 dari Reka 14, kelas C25B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian panorama, fungsi panorama, cara menggunakan panorama, cara menggambar panorama, dan pengertian kompas, fungsi kompas, bagian-bagian kompas, cara menggunakan kompas, dan terakhir asimut dan back asimut. Baik, membuat panorama atau sketsa pemandangan disebut juga dengan peta panorama. Nah, peta panorama ini merupakan salah satu teknik kepramukaan yang harus dikuasai pramuka atau scouting skill. Nah, keterampilan membuat panorama atau sketsa pemandangan kerap kali menjadi materi dalam lomba kepramukaan bersama dengan menaksir tinggi, menaksir lebar sungai, peta pita, dan peta lapangan. Nah, panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Adapun fungsi panorama adalah berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi untuk tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan, panorama, atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Nah, dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Dan alat-alat yang harus digunakan antara lain, yang pertama itu kertas gambar, kedua pensil untuk menggambar, ketiga penggaris, keempat ballpoint, dan kelima kompas, dan terakhir alat pembidik. Nah, alat pembidik itu merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilang di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungku korek api. Dan adapun cara menggambar panorama atau sketsa pemandangan adalah pertama itu bidik dengan kompas arah satu benda dan sebagai titik pusat. Terus kedua itu lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. Dan ketiga, gambar semua objek yang tertangkap dengan alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak atau tidak berubah tempat. Nah, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang yang tidak perlu digambar. Setiap benda beri arsiran berbeda. Dengan ketentuannya itu objek yang dekat diberi arsiran yang rapat. Nah, yang kedua, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarak pada bagian atas atau pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Bagi bagian bawah, gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian itu dituliskan yang pertama, bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kampling, perkenalan atau nomor peserta lomba, pengkalan dan gugus depan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu
bagian kedua dituliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan arah tersebut, dan titik pusat dan keadaan cuaca. Ketiga itu dituliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kompas. Baik, pengertian kompas adalah suatu alat petunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas atau utara magnetis, karena kita ketahui ada 3 buah arah aturan. Yang pertama itu utara peta, kedua utara magnetis, dan ketiga utara yang sebenarnya. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam yang sebenarnya, dan kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Nah, berikut untuk cara menggambar kompas bidik itu, cara menggunakan kompas bidik itu, yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Dan kedua, tarik cincin untuk jempol. Ketiga, masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Keempat, telunjuk sejajar dengan memegang penutup yang berdiri tegak. Jari-jari lain memegang penutup kompas. Kelima, lengan lurus ke depan. Bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Ketujuh, dekatkan kompas ke depan mata. Dan kedelapan, terakhir untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik. Pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat, tidak terhalang hasil bidikan. Angkanya bisa dilihat pada kompas. Misalnya angka 40 maka disebut dengan asimut 40 derajat. Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Nah, setelah itu sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya. Demikian seterusnya secara berulang. Dan kompas bidik ini memiliki bagian-bagian, antara lain itu yang pertama dial. Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata angin. Dan yang kedua itu visir. Nah, visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Dan yang ketiga, kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Dan yang keempat, jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini adalah alat yang menunjuk utara magnet. Dan yang kelima itu tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar. Dan yang keenam, alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik asimut dan back asimut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asimut dan back asimut. Nah, asimut itu adalah sudut antara satu titik dengan satu arah dari seseorang pengamat. Asimut disebut juga sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas tetap, maka harus diusahakan agar lintasan perjalanan berupa satu garis lurus untuk digunakan teknik back asimut. Nah, prinsip back asimut adalah membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidik kompas belakang ke muka dan ke tertentu. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.